Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Alhamdulillah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Wa angadana min dhulmatil jahli wad dayajiri ila nuri islamin wa imanin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa khairul awamiri. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa an'im wa takarram wa tarham wa tahannan wa tafaddal ala sayyidina wa nura qulubina sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال الله تعالى في آية أخرى والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال الإمام الحداد رضي الله عنه وأرضاه فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته سعيا على العين سائري. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آبائنا الأفاضل والأساتذة الشرفاء والشيوخ الأحباء, segenap orang tua dan para sesepuh pinisepuh, para tokoh masyarakat, para pewaris ilmunya baginda Rasul, para alim ulama, para guru, para tokoh, para asatidz, terlebih khusus guru kita yang kita banggakan dan kita cintai, akhinal mahbub Fadilatul Ustaz Kiai Haji Muhyiddin Abdul Jabbar. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, Allah angkat derajatnya, dan ilmu-ilmu yang diberikan kepada para pecintanya berguna manfaat dunia akhirat. Demikian doa kita untuk keluarga besar beliau, ayahanda beliau, dan kepada para guru-guru yang menghidupkan sunnahnya Rasul, yang berada di dalam thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita doakan semuanya menjadi orang-orang yang istiqomah. Berkat maulid kita mendengar tentang bagaimana akhlaknya Rasul, adabnya Rasul, sifat mulianya Rasul. Oleh karena itu saudara, ketika orang duduk di majelis maulid saja dia sudah beruntung, apalagi dia pulang ke rumah
dia praktekkan akhlak-akhlaknya Rasulullah. Banyak maulid di tempat ini, betul. Setiap Anda hadir di majelis maulid, Anda dengar akhlaknya Nabi. Cukup satu Anda ambil. Kalau di majelis itu seorang mubalik menyampaikan 10 karakter akhlak nubuwah Sayyidina Rasul, Anda ambil satu saja cukup. Yang penting Anda amalkan sampai Anda meninggal dunia. Anda dengar tentang tawaduknya Nabi, Anda pulang ke rumah Anda pakai. Anda dengar tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah, solat sampai kakinya membengkak, rasa syukurnya yang begitu dalam, ambil. Setelah sampai di rumah banyak bersyukur kepada Allah. Bagaimana Rasul santunnya kepada istrinya, kepada putrinya, kepada cucunya, kepada tetangganya, bahkan kepada orang kafir pun Nabi berbuat baik. Pulang ke rumah kita pakai itu akhlaknya Rasulullah. Bagaimana Nabi begitu sosialnya yang sangat tinggi kepada anak yatim, kepada janda tua, kepada orang yang membutuhkan. Kita tidak dapat makanan, tidak dapat minuman, cukup dapat mengikuti akhlaknya Nabi satu saja, kita selamat dunia akhirat. Kita dengar tentang akhlaknya Nabi, makannya duduk, minumnya duduk, tidak pernah terlepas dengan siwak. Pulang ke rumah kita pakai itu akhlaknya Rasulullah. Kita dengar tentang akhlaknya Nabi, masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar kamar mandi dengan kaki kanan, masuk masjid dengan kaki kanan, keluar masjid dengan kaki kiri. Kita pulang ke rumah, kita praktekkan itu sampai kita meninggal dunia. Satu sunnah saja menjadi cahaya lampu untuk kita di alam kubur. Bagaimana jikalau kita menggunakan semuanya sunnah-sunnah Rasulullah? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Sahibul Ratib, yang dibaca kitabnya Nasaihud Diniyah, yang dibaca kitabnya Risalatul Muawanah, Sabilul Iddikar, Ghayatul Qasdi wal Murad, banyak kitabnya. Beliau mengatakan, ma min sunnatin sannahan nabi illa wa arju anni qad fa'altu biha. Tidak satu pun dari sunnahnya Nabi yang saya dengar, melainkan semuanya sudah saya praktekkan. Saya mencoba untuk menghidupkan seluruh sunnahnya Rasulullah SAW. Saking cintanya kepada Rasul. Jauh sebelum itu para sahabat cintanya kepada Rasul luar biasa. Bagaimana mereka itu cintanya kepada Nabi. Di antara mereka ada seorang sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah, selalu dan selalu menanti, menunggu, berkhidmah, membersihkan rumahnya Rasulullah. Setelah dia bersihkan itu rumahnya Rasul, dia pulang ke masjid karena dia ashabus suffah, tidak punya rumah. Tidak lama kemudian kembali lagi, nunggu di depan pintu rumahnya Rasulullah. Kalau Rasul keluar, pertama orang yang dilihat dia. Dia masuk ke rumahnya Nabi, dia sapu, dia bersih-bersih. Begitu kehidupannya setiap hari, walaupun dalam keadaan susah, nggak punya duit, perutnya lapar, sehingga Sayyidina Rasul pada suatu malam bangun. Ketika buka pintu kamarnya, sudah ada ini sahabat. Dia menunggu, duduk sambil ngantuk-ngantuk. Oleh Rasul disentuh pundaknya, tersentuh hatinya Rasul. Kata Nabi, wahai sahabatku, untuk apa kamu setiap hari khidmah di sini? Saya cinta kepada antum ya Rasulullah. Baik, kalau begitu bolehkah saya membalas kepada kamu di dunia ini? Lah ya Rasulullah, saya nggak minta makan, nggak minta minum, nggak minta digaji ya Rasulullah. Saudara, kalau orang lapar ditanya mau apa, jawabannya minta makanan. Kalau orang kantongnya nggak punya duit, ditanya mau apa, jawabannya minta duit. Dia ditanya sama Rasul, kamu mau apa? Nggak minta apa-apa ya Rasulullah. Makanan? Tidak ya Rasulullah. Duit? Tidak. Tolong kamu sebut biar saya enak ini, kamu setiap hari bersih-bersih di rumah saya. Sebut apa saya akan tunaikan. Nggak apa-apa wahai Rasul kalau saya sebut. Oh silakan, nggak apa-apa. Kalau begitu saya minta satu saja ya Rasulullah. Apa kata Nabi? As'alu murafagataka fil jannah. Saya cuman pengen nanti di sorga bisa kumpul sama antum ya Rasulullah. Kalau saya meninggal dunia, Allah tempatkan saya di sorga, tolong jangan kasih jarak antara saya dengan anda wahai Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak mau berpisah dengan Rasulullah.
sebagaimana Sayyidina Sauban dekat sama Rasulullah, beberapa hari nggak ketemu. Ketika ketemu mukanya pucat. Nabi tanya, ma ghayyara launak ya Sauban, apa yang membuat wajah kamu pucat wahai Sauban? Abika maradun aw waja'un indak, apakah kamu sakit, ada derita di dalam tubuhmu yang kamu rasa? Kullu dzalika lam yakun ya Rasulullah. Kata Sauban, enggak ya Rasulullah, saya enggak sakit, badan saya enggak luka, bagian dalam saya juga tidak ada derita yang saya rasa. Ghaira anni idza lam araka istauhashatni wahsyatan syadidatan hatta arak. Saya sakit begini sampai kurus, wajah saya pucat, takut melihat siapapun, sehingga saya berjumpa dengan antum ya Rasulullah. Kalau saya 3 hari tidak nampak wajah antum, tidak melihat wajahmu wahai Rasul, maka sakit seperti ini, saking cintanya saya kepada antum wahai Rasulullah. Kalau kita saudara, Masya Allah, kadangkala dengan orang-orang yang tidak menjadikan hubungan kita sama Allah, tidak ketemu, tidak telepon, tidak dengar, hati kita bingung. Sahabat 3 hari tidak berjumpa dengan Rasul, sakit. Kata Nabi, kamu jangan sedih wahai Sauban. Saya sedih ya Rasulullah, ini di dunia saya pikirkan terus, nanti kalau saya mati gak bakal ketemu lagi. Andai kata nanti saya diberikan rahmat oleh Allah, masuk surga, pasti surga saya nggak bareng sama surga antum wahai Rasulullah. Saya nggak ketemu akhirnya. Itu andai kata saya dimasukkan dalam surga. Bagaimana kalau saya dijebloskan dalam neraka ya? Kata Nabi, Allah wahyukan, wa man yuti'illaha wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Kata Nabi, Allah Ta'ala berfirman, siapa orang taat sama Allah di dunia, taat, nggak pernah ninggalin sholat, nggak pernah meninggalkan kewajiban, menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah, taat kepada Rasulullah, apa yang diperintah sama Nabi dia tunduk patuh, faulaika ma'alladzina amallahu alaihim minan nabiyyin. Nanti kalau dia meninggal dunia, di hari kiamat Allah kumpulkan bersama para nabi, dikumpulkan bersama para syuhada, dikumpulkan bersama orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru gembira itu Sauban, saking cintanya kepada Rasulullah. Ibu-ibu kaum Ansor begitu juga cintanya kepada Rasulullah. Imra'atun minal Ansar matat zaujuha wa akhuha wa abuha. Seorang istri dari bangsa Ansar, suaminya ikut perang Uhud sama Rasulullah, bapaknya ikut perang Uhud sama Rasulullah, kakaknya juga ikut perang Uhud bersama Rasulullah. 3 laki-laki yang paling dia cintai, suaminya, kakaknya, bapaknya. Setelah beberapa minggu, dia tunggu di pintu masuk kota Madinah. Tiba kemudian muncul rombongan sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat semua berpikir ini wanita pasti dia menunggu bapaknya, sementara bapaknya sudah gugur sebagai syahid. Dia nunggu suaminya, suaminya juga gugur sebagai syahid. Dia tunggu kakaknya, kakaknya juga gugur sebagai syahid. Wahai ibu, maaf, ibu nunggu siapa? Ibu nunggu bapak, nunggu kakak, nunggu suami. 3 orang yang anda cintai, mohon maaf, mereka semua gugur di medan pertempuran, di perang Uhud. Saudara, apa ungkapan wanita Ansor? Ungkapan yang keluar dari mulutnya seorang wanita Madinah yang cinta kepada Rasulullah. Dia menjawab, waihakum, waihakum ma fa'ala Rasulullah. Kalian ini macam apa? Saya tidak tanya keluarga saya tidak tanya bapak, kakak, suami saya. Yang saya tanya, bagaimanakah keadaannya Rasulullah? Huwa bi khairin kama tuhibbin. Kata sahabat, kalau Nabi sehat, alhamdulillah Nabi selamat. Apa jawaban itu perempuan? Fa'arini hatta andur wa atamatta'u ila wajhi.
Kalau kamu bilang Nabi hidup, mana orangnya? Biar saya bisa lihat wajahnya yang indah. Maka enggak lama kemudian Nabi muncul di belakang para sahabat-sahabat. Ketika melihat wajahnya Rasul, itu perempuan senyum gembira. Dia berkata di depan Rasulullah, kullu musibatin ba'daka hayyinun ya Rasulullah. Wahai Rasul, kalau antum ini sehat, kalau antum ini selamat, udah enggak ada lagi musibah. Enggak ada musibah apapun itu semuanya enteng. Walaupun suami saya meninggal, bapak saya, kakak saya meninggal, itu semuanya musibah enteng kecil. Yang penting antum hidup sehat walafiat. Wahai Rasulullah, cintanya luar biasa kepada Sayyidina Rasul. Abdullah bin Zaid cinta betul kepada Nabi. Setelah dengar Nabi meninggal dunia, lari dari kota Madinah, tinggal di bawah gunung sendirian. Setiap hari berdoa. Doanya saudara apa? Allahumma adhib basari hatta la anzura ila ahadin ba'da Muhammad. Ya Allah, butakan saja mata saya, biar saya tidak melihat wajah siapapun setelah saya melihat indahnya wajah Muhammad Rasulullah. Setiap hari lihat wajahnya Nabi, pagi, siang, sore, malam sama Nabi. Nabinya meninggal, butakan saja mata saya ya Allah. Fala aisha illa aishul muhibbin. Udah gak ada enaknya lagi hidup ya Allah. Dikabul sama Allah, matanya buta. Sahabat datang berkunjung ke rumah Abdullah bin Zaid. Wahai Abdullah bin Zaid, kamu ini tidak ada sakit, gak ada apa, kok tiba-tiba buta? Gak, dia gembira saya. Sambil nangis dia gembira, alhamdulillah saya punya doa dikabul sama Allah. Apa? Saya minta dibutakan saja mata saya oleh Allah. Allah kabulin, akhirnya buta. Karena sudah tidak ada nikmatnya memandang apapun kenikmatan di dunia ini setelah memandang wajah manusia yang paling agung, Hadrat Rasul Muhammad. Sallu ala Rasulillah. Cintanya luar biasa kepada Rasul, dalam, sehingga sahabat itu di antara mereka itu sudah tidak bingung. Kalau Nabi cukur rambut, mereka berbaris di belakang, menunggu kapan rambutnya Nabi jatuh dapat di tangan mereka. Mereka bawa pulang, mereka bagi kepada istrinya, mereka bagi kepada anaknya. Hanya rambutnya Nabi kita Muhammad SAW. Dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dikatakan, Anas bin Malik kemana Nabi pergi dia bawa tikernya. Kalau Nabi duduk langsung buru-buru digelarkan itu tiker. Kalau Nabi tidur digelarkan buru-buru. Kalau Nabi lagi tidur dengan keringatnya, ini Anas bin Malik sudah siapin botol kecil, botol minyak wangi. Kapan Nabi meneteskan keringat dari tubuhnya? Karena dalam riwayat Nabi orang yang banyak mengeluarkan keringat. Dia tunggu kapan Nabi meneteskan keringat, langsung dia taruh di botol minyak wanginya. Setelah Nabi bangun dari tidur, dia usap itu tiker. Kalau ketemu rambutnya Nabi, dia masukkan di botol minyak wangi yang bercampur dengan keringatnya Rasul. Di akhir hayat Anas bin Malik, setelah menjadi orang besar, menjadi ulama, menjadi orang kaya, menjadi orang yang terhormat, berwibawa berkat doa Sayyidina Muhammad SAW, dia tulis wasiat, kalau saya meninggal dunia, setelah saya dimandikan, sebelum saya dikafani, kutulis wasiat ini. Ambil botol minyak wangi yang sudah saya simpan baik-baik, saya sudah campur di dalamnya keringatnya Rasulullah, dan minyak wangi saya campur dengan rambutnya Rasul. Usapkan, tuangkan di badan saya, usapkan saya dengan rambut dan keringatnya Rasul, baru kalian kafani saya, agar saya masuk ke lubang kubur membawa berkah dari keringat dan rambutnya Rasulullah. Kita nggak ada apa-apanya, sedalam apapun cinta kita kepada Nabi, sehebat apapun kita ungkapkan cinta kita kepada Nabi, tidak ada apa-apanya dibandingkan cintanya sahabat kepada Sayyidina Rasulullah. Zaid bin Dathnah ditawan berminggu-minggu oleh orang-orang kafir. Tiba suatu hari dia harus dipenggal kepalanya. Maka Abu Sufyan membuka borgolnya. Setelah dibawa di tempat yang sudah disiapkan untuk memenggal kepalanya, Zaid bin Dathnah ditanya sama Abu Sufyan, wahai Zaid, kamu punya istri? Punya. Kamu punya anak? Punya. Ada di mana? Ada menunggu saya di Madinah.
Apakah mau kamu kembali ke rumah kamu, bisa bebas kumpul lagi dengan istri dan anak-anak kamu? Syaratnya satu saja. Kalau kamu bisa mengiyakan, saya lepaskan kamu kembali ke rumah kamu. Apa syaratnya? Syaratnya kamu bawa Muhammad ke sini, biar dia yang saya penggal kepalanya. Abu Sufyan belum masuk Islam. Apa kata Zaid bin Dafnah ketika mendengar ungkapan itu? Ma taqulun? Apa yang kamu ungkapkan itu wahai Abu Sufyan? Kamu akan memancung kepalanya Nabi, saya digantikan bisa kumpul sama istri dan anak lagi, tapi Nabi dipancung? Sini wahai Abu Sufyan, dengar baik-baik. Demi Allah saya tidak ridho. Nabi keluar dari kamarnya saja tertusuk bisyaukatin, satu duri saja kena kakinya, saya lihat saya tidak rela. Bagaimana saya dengar Nabi mau dipancung? Ayo buru-buru pancung kepala saya. Kalau perlu saya hidup lagi, pancung lagi. Kalau perlu setelah dipancung hidup lagi, pancung lagi. Yang penting jangan kau sakiti Muhammad Rasulullah. Jangan kau sakiti dia. Apa jawaban Abu Sufyan? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadin mithla hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Saya belum pernah lihat ada orang cinta kepada orang lain melebihi cintanya para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mereka tenggelam di dalam lautan cinta kepada Rasulullah. Al-Imam Ad-Dibai, pengarang Maulid Diba, yang dibaca maulidnya di mana-mana sehingga berkah itu kitab. Dibaca maulid itu di Asia, di Afrika, di Eropa, di mana-mana. Subhanallah. Habaib, kiai semuanya juga baca maulid Diba, betul? Itu Imam Abdurrahman Ad-Dibai, saking cintanya kepada Rasul, beliau tulis wasiat, kalau saya meninggal dunia, setelah saya dimandikan, dikafani, setelah saya disolati dari masjid, gotong jenazah saya jangan lupa, satu pun jangan ada yang menangis, karena dengan saya meninggal itu gerbang untuk saya jumpa dengan Rasulullah. Jadi gotong jenazah saya sambil kalian baca, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, pukulkanlah hadroh-hadroh. Setelah disolati jenazahnya, meninggal dunia beliau, dimandikan, dikafani, disolati, ketika hendak digotong jenazahnya, 10 orang tidak bisa menggotong jenazahnya. 20 orang gak ada yang kuat gotong jenazah Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Semuanya bingung, ini wali, orang alim, ahli salat ala Rasulillah, kok jenazahnya gak bisa digotong? Kata anaknya, ada wasiatnya yang belum dilaksanakan. Mana, coba lihat. Dilihat kertasnya. Kalau saya meninggal dunia, jangan ada yang bersedih, jangan ada yang menangis, gotong jenazah saya sambil kalian baca ya Nabi salam alaika, pukulkanlah hadroh-hadroh. Maka semua yang ada di masjid membaca ya Nabi salam alaika sampai habis. Pas mau dibaca itu ya Nabi salam alaik, dipukul hadroh, 2 orang bisa mengangkat jenazah beliau. Digotong jenazah Imam Abdurrahman Ad-Dibai sambil dibaca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaik. Digotong jenazah sambil dibacakan salawat salam untuk Sayyidina Muhammad. Kalau orang cinta sama Nabi dan dia dicinta sama Nabi, dengar berita akan kematian dia senang. Man ahabballah liqa'ah ahabballahu liqa'ah. Siapa orang cinta jumpa dengan Allah, cinta jumpa dengan Rasul, Allahnya juga cinta sama dia, nabinya juga cinta kepadanya. Sebagaimana Fatimah Zahra al-Batul, putrinya Sayyidina Rasul, wanita yang suci, wanita yang tidak pernah batal wudu, wanita yang keringatnya kata Rasul sendiri bau surganya Allah. Sayyidina Umar tanya, wahai Rasul, kenapa kau ciumi terus Fatimah? Dari masih kecil di pangku diciumin sama Rasul. Kata Rasul, iya, karena anak saya yang satu ini beda. Ini Fatimah, saya sudah pergi ke surga. Ini Fatimah bau keringatnya bau surganya Allah. Itu Fatimah Zahra dikasih berita sama Rasulullah ayahandanya, ketika malaikat Israel datang minta izin
3 hari sebelum beliau meninggal dunia untuk mencabut nyawanya. Setelah pulang, Sayyidatuna Fatimah dipanggil sama Rasul. Wahai Fatimah, kamu tahu tadi siapa tamu yang datang? Tidak tahu wahai ayah. Itu tamu siapa kok nampaknya sangat abah spesialkan, sangat abah istimewakan? Iya, sebab itu bukan sembarang tamu. Siapa dia wahai abah? Dia adalah Israel. Israel, betul. Idzan qad garuba ajaluka ya abatah. Kalau begitu ajal abah semakin dekat. Nangis Fatimah Zahra, betul wahai anakku. Beberapa hari lagi abah sudah akan meninggal dunia karena abah sudah rindu kepada Allah. Rafiqil a'la, Rafiqil a'la. Abah rindu kepada Allah. Idzan qad garuba ajaluka ya abata, nangis. Wahai Fatimah, kamu jangan nangis, sini abah kasih bisikan untuk kamu. Apa wahai abah? Annaki awwalu man lahuqan bi. Kamu orang yang pertama nyusul abah meninggal dunia. Setelah abah meninggal, kamu keluarga pertama yang bakal nyusul abah. Fatimah Zahra langsung senyum gembira, senang, alhamdulillah. Jadi nanti setelah abah meninggal, Fatimah nyusul meninggal. Iya nak, alhamdulillah. Karena tahu kematian gerbang untuk perjumpaan dengan Rasulullah. Ini wali, walia. Demikian orang-orang pilihan Allah juga begitu. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, salah seorang wali Allah dari negerinya. Setiap ada orang mau pergi haji, mau umrah, dia bilang, salamin saya ya untuk Rasulullah. Saya rindu sama Rasulullah. Cuman mau pergi nggak ada biaya. Setiap ada orang mau berangkat, jangan lupa ya, saya nggak nitip apa-apa. Baik muridnya, tetangganya, warga kampungnya, kalau mau pergi umrah atau berangkat haji, tolong sampaikan salam rindu saya buat Rasulullah. Akhirnya pada suatu malam Sayyidi Ahmad Ar-Rifai dalam tidurnya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Saudara tahu arti bermimpi dengan Rasul? Itu adalah gelar untuk para wali-wali Allah. Mengapa demikian? Karena orang tidak bisa sembarangan berjumpa dengan Rasul dalam mimpinya. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi Sahibul Maulid, kalau ada orang bisa mimpi Rasulullah, nyata itu Rasulullah, maka sesungguhnya Allah telah angkat makom kewaliannya pada posisi 124.000 di atas derajat rata-rata. Sehingga ketika seseorang mengaku bermimpi Rasul, kalaulah betul akan selamat dia. Tapi kalau dia berdusta, maka orang itu akan tertimpa malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sembarangan berjumpa dengan Rasul dalam tidur. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqadhah fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Kata Nabi, siapa orang tidur bermimpi berjumpa dengan aku, itu jumpa nyata bukan mimpi. Karena setan tidak bisa memirip-miripkan dirinya dengan aku. Malaikat Jibril saja setiap turun menjumpai Rasul tidak pernah memiripkan dirinya dengan Rasul. Padahal malaikat Jibril bisa, tapi malaikat Jibril memiripkan dirinya dengan Dihyatul Kalbi, sahabat Rasul yang paling tampan. Tapi untuk mirip seperti Rasul tidak berani. Makanya ketika ada orang bermimpi berjumpa dengan Rasul, itu bukan mimpi, tapi jumpa nyata dengan Rasulullah SAW. Sayyidi Ahmad Rifai dalam tidurnya mimpi didatangin sama Rasul. Apa kata Rasul? Wahai Ahmad Rifai, cucuku tercinta, apakah kamu tidak rindu kepadaku wahai Ahmad? Naam ya Rasulullah, saya rindu kepada antum. Besok paginya beliau memberanikan diri berangkat umrah. Dalam kitab disebut berangkat haji, ada yang bilang berangkat umrah. Muridnya semuanya ikut, jumlahnya 90.000 orang. Sehingga dalam kitab-kitab sejarah saudara boleh buka tahun 555 Hijriah, kejadian yang paling aneh, kejadian yang menceritakan tentang Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Dia berjalan bersama pasukannya, bersama muridnya 90.000 dari kejauhan. Ketika masuk kota Madinah, melihat kubahnya Rasul, menangis air matanya. Alhamdulillah, akhirnya saya sampai juga ke kota Madinah. Akhirnya dia teruskan jalan sampai masuk ke kubahnya Rasulullah, berdiri di samping makamnya Rasul. Dia menundukkan kepala.
Di depan makam Nabi dia berkata, ya Rasulullah, fi halatil bu'di kuntu ruhi kuntu ursiluha tugabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat famdut yaminaka kai tahdha biha syafati. Wahai Rasul, dari jauh setiap hari saya cuma bisa kirim salam. Bumi yang terhampar ini ku sampaikan salam agar cinta rinduku sampai kepadamu ya Rasulullah. Karena saya tidak ada daya dan upaya. Tapi sekarang saya bukan di mimpi lagi, bukan hanya salam, saya sekarang sudah ada di samping kuburmu wahai Rasulullah. Maka keluarkanlah tanganmu agar bibir yang kotor ini bisa mencium, mengkecup sucinya tanganmu wahai Rasulullah. Maka saat itu dari kuburnya Nabi keluar tangannya Rasulullah, keluar tangan dari makomnya Nabi, dicium oleh Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Dalam kitab diriwayatkan saat itu ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ulama lain berkata Syekh Abdul Qadir Jailani muridnya Sayyidi Ahmad Rifai. Ulama lain berkata lah, Sayyidi Ahmad Rifai satu umur dengan Sayyidi Abdul Qadir Jailani. Tapi saat itu betul memang lagi ada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani ikut turut serta menjadi saksi keluarnya tangan Nabi Muhammad. Untuk Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, orang yang sangat cinta dan dicinta oleh baginda Nabi kita Muhammad. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufiq, pengarang kitab Hadiyatus Sadiqi, pengarang kitab yang jumlah karangan kitabnya lebih banyak dari jumlah umurnya, Sahibul Masilah, yang dikubur di kota Wasilah di Hadramut. Beliau ini luar biasa cintanya kepada Rasulullah. Sudah alim, ilmunya tinggi, amalnya soleh. Saudara tahu setiap hari beliau itu menghatamkan Quran setiap hari 2 kali hatam. Kalau beliau sholat duha, setiap hari sholat duhanya baca Quran 10 juz. Kalau kita kuliah sama kulhu udah ngaku wali lagi. Betul, orang sini mah nggak ada tak aya nu kitunya. Nah, tak aya nu kitu. Ini begini bahasa pas-pasan. Saudara Il Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sholat duhanya 10 juz. Sudah teratur waktunya. Setelah sholat duha beliau mengajar 1 jam, pindah ke sana, pindah lagi ke sana, balik ke rumahnya, baca zikir la ilaha illallah setiap hari 25.000 kali. Selesai baca salawat 25.000 kali. Selesai dia ceramah, selesai dia ngajar, sampai dikasih sama muridnya jam nggak pernah dipakai. Dia bilang, saya sudah tidak perlu jam, waktu saya sudah teratur semuanya. Allah kasih barokah untuk waktu saya. Kalau kita masih diatur sama jam, kalau wali yang mengatur jam. Kalau kita masih mengukur jalanan, jauh jaraknya, dekat jaraknya. Kalau wali, jalan dilipat oleh Allah untuk mereka. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun lahumul busyra bil hayatid dunya wa fil akhirah alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra bil hayatid dunya wal akhirah la tabdila li khalqillah. Itu para wali, tidak ada sedih dalam hatinya kecuali jauh dengan Allah, tidak ada kebingungan di alam kuburnya, di yaumil mahsyarnya. Itu para wali. Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir waktu mau meninggal dunia, istrinya talkinin, wahai suamiku, wahai abah, ayo sebut la ilaha illallah. Beliau senyum. Apa yang kalian katakan? Ma taqulina aqul la ilaha illallah. Apa yang kalian maksud? Saya dibimbing baca la ilaha illallah, itu buat kalian saja. Bagi saya sudah mendarah daging itu la ilaha illallah, brek meninggal dunia. La ilaha illallah buat kalian saja. Kalau buat saya sudah mendarah daging itu kalimat la ilaha illallah 25.000 kali setiap hari. Dikubur, meninggal dunia, dikubur. Setelah 15 tahun anaknya yang bernama Abdurrahman nyusul, digali tanah di samping kubur Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang Sulamut Taufiq. Ketika tukang gali kubur bongkar tanah sudah sampai dasar,
tersentuh sedikit tanah kuburan almarhum, maka runtuhlah bagian bawahnya, nampak jenazahnya. Kainnya masih putih. Tukang bongkar kubur ingat, dulu saya yang bongkar itu tanah, saya yang turun. Ternyata setelah 15 tahun kain kafannya masih putih bersih. Beliau tidak mau membuang kesempatan, langsung saudara hadirin, dia buka kain kafannya, dia ambil tangannya Habib Abdullah bin Husain bin Thalib, 15 tahun meninggal masih utuh, dia cium, masih wangi tangannya. Buru-buru dia tutup, takut orang banyak lihat. Dia rapiin lagi itu tanah, tidak bisa tertutup, tanahnya rubuh lagi, rubuh lagi, rubuh lagi. Sementara jenazah sudah ada di atas, anak yang bernama Abdurrahman bakal dimasukkan ke situ, tapi tanah tidak bisa tertutup. Sementara dalam fikih tidak boleh terbuka antara kuburan satu dengan kuburan yang lain, maka dia naik ke atas, dia bertanya kepada para ulama, bagaimana ini? Kenapa ini kuburan Habib tidak bisa tertutup bagian bawahnya? Sudah, berarti ini isyarah antara orang tua sama anaknya, antara kekasih dengan kekasihnya, tidak mau berpisah walaupun di dalam kubur. Masukkan saja anaknya, dimasukkan ke Al-Habib Abdurrahman, berbarengan sampingnya langsung ayahnya Habib Abdullah bin Husain bin Thalib. Ini keadaan para pecinta Rasulullah. Al-Imam Al-Jazuli, Al-Imam Muhammad Al-Jazuli dalam kitab Muntahasul Syarah Syama'ilur Rasul jilid ketiga disebutkan, Imam Sulaiman Al-Jazuli, Muhammad Sulaiman Al-Jazuli, panjang cerita, akhirnya meninggal dunia. Ini orang ahli salawat kepada Rasulullah. Senin ada salawatnya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap hari ada salawat khusus untuk Sayyidina Muhammad. Akhirnya meninggal dunia, dikubur dalam tanah sudah 77 tahun. Ada pembongkaran di kampung itu, ada pembongkaran, kata pemerintah, ini kuburan semua yang di sini kita pindahin. Dipindahin, ayo warga bantu bongkarin kuburan, pindahin jenazah dan mayat-mayat yang ada. Tinggal satu kuburan, ada kubahnya. Kata warga, kalau yang ini kami nggak berani. Kenapa? Ini makomnya wali. Kenapa kau tidak mau dibongkar? Saya takut kualat. Ini orang luar biasa. Nggak apa-apa, nanti kita bikinin kubah juga di sana. Akhirnya warga memberanikan diri membongkar kuburan itu. Akhirnya setelah dibongkar, saudara, ditemukan jenazah beliau setelah dikubur 77 tahun utuh. Mereka yang membongkar nggak percaya, buka kain kafannya, wajahnya masih bercahaya, dalam keadaan senyum. Mereka penasaran, mereka tempelkan tangan mereka, ini tulang apa kulit? Ternyata masih lengkap, kulit dan daging masih empuk. 77 tahun Allah lindungi, Allah jaga, Allah perhatikan. Kenapa? Karena mereka waktu hidup di dunia sangat perhatian kepada sunnahnya Rasulullah. Karena mereka di dunia perhatian dengan salawat kepada Sayyidina Muhammad. Karena mereka waktu di dunia menangis kalau ketinggalan tahajud, sedih hatinya kalau ketinggalan sholat berjamaah, hancur hatinya kalau tidak bersedekah kepada fuqara masakin, gembira kalau ada yang menghujatnya, selalu menyampaikan dakwah Rasul ke seluruh tempat yang mereka mampu menyampaikan, sehingga ketika mereka meninggal dunia diperhatikan juga oleh Allah Subhanahu. Kita lihat bagaimana Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'hu, yang ikut bisa kumpul sama Nabi. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan, amin. Kalau sahabat Nabinya masih hidup, betul. Walladzina ma'hu, orang-orang yang bisa dekat sama Rasulullah. Sahabat Nabi jumlahnya ribuan, tapi yang paling dekat 10 orang, sampai Nabi jamin akan sorga. 10 orang masih dipilih, yang paling dekat 4 orang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Orang pengen kumpul sama Nabi, pilihan. Sahabat saja tidak, mereka semua bisa kumpul sama Rasulullah, hanya orang-orang pilihan. Orang-orang yang bisa kumpul sama Nabi beruntung mereka para sahabat. Kalau kita saat ini pengen kumpul dengan Rasul, kita dekat dengan anak cucunya Rasulullah, kita cinta dengan sepenuh hati kepada keluarganya Rasulullah, tidak terombang-ambing dengan aliran-aliran yang baru yang menghujat keluarganya Rasulullah, cucu-cucunya Rasulullah.
atau membenci para sahabat-sahabat Rasulullah, menghujat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, orang-orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarganya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah Nabi meninggal dunia, nasihatnya cuma satu, setiap hari nggak pernah dilupakan. Wahai sahabat-sahabatku, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, urgubu Muhammadan fi ali baitih, ayo cari keluarganya Rasul, urusin, perhatiin. Itu wasiatnya Sayyidina Abu Bakar, nasihat Sayyidina Abu Bakar setiap hari, karena tahu wasiat yang keluar dari lisannya Rasulullah. Nabi waktu mau meninggal dunia, Sayyidina Ali, Fadl bin Abbas, Ibn Abbas megangin badannya Rasulullah mau meninggal. Ruh sudah naik sampai pusat, kakinya sudah mulai dingin. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mulutnya Nabi bergerak, berbicara, tapi nggak ada suaranya lagi. Saya tempelkan kuping saya di bibir Rasul, muncul suara pelan, muncul suara firman Allah Subhanahu wa taala, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba khalaftukum fi ahli baiti inni udzakkirukumullah fi ahli baiti inni udzakkirukumullah fi ahli baiti. Saudara tahu artinya? Kuingatkan kalian, perhatikan keluargaku. Kuingatkan kalian, perhatikan keluargaku. Kuingatkan kalian, perhatikan keluargaku. Setelah itu hilang, nggak ada lagi suara Nabi meninggal dunia. Riwayat yang lain mengatakan, udzakkirukumullah fi ahli baiti as-shalah as-shalah as-shalah. Saudara, orang yang kumpul dengan Rasulullah nggak gampang. Dia punya karakter asyidda alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Orang yang dekat sama Nabi, pengen kumpul sama Nabi nanti di sorga, mudah-mudahan amin. Di dunia harus punya peralatan persiapannya untuk bisa kumpul sama Rasulullah. Yang pertama kata Nabi, kata Allah dalam wahyunya, asyidda alal kufar, keras kepada kebudayaan orang kafir. Sifat kebudayaan orang kafir jangan kita bawa ke rumah kita, jangan kita taruh di rumah kita. Kita tidak boleh jahat sama siapapun, bahkan kepada orang kafir, betul? Karena Nabi tidak pernah jahat kepada orang kafir. Ya Ali, wahai Ali, in kanu yumathil ahlana man numathil ahlahum. Camkan baik-baik wahai Ali, kalau mereka orang kafir, dia cincang anak cucu saya, kita tidak bakal cincang anak cucunya dia. Kalau dia hujat kita, kita tenang, gak bakal hujat mereka. Kalau mereka sakiti kita, tenang, kita, kata Rasul, keluarga Rasul tidak akan menyakiti mereka. Jadi kita baik kepada orang kafir, diperintah, dicontohkan oleh baginda Sayyidina Muhammad. Tapi kita dilarang oleh Rasul, oleh Allah, mengikuti kebudayaan orang-orang kafir. Dalam tafsir As-Sawi jilid keempat halaman 56 kalau saya tidak salah, sahabat itu badan mereka, baju mereka disentuh sama orang kafir aja tidak mau. Baju mereka dipegang sama orang kafir tidak mau. Lakum dinukum waliyadin, saya hormati Anda, saya hargai, tapi saya jangan disentuh. Kalau sekarang pakaian orang kafir ada di anak kita yang perempuan, pakaian orang kafir ada di istri kita, menggunakan pakaian hanya dengan tali saja. Waktunya azan zuhur dia masih sholat, asar masih sholat, tapi pakaian kafir ada di badannya. Kebudayaan orang kafir ada di rumah kita. Islam tidak melarang kita nonton TV, betul? Saya punya TV, ada 3 di rumah saya TV. Tapi Islam melarang kita jangan sampai kita mengikuti kebudayaan orang kafir. Maghrib isya matikan TV kita, baca rotib, ambil Quran. Kebudayaan orang kafir jangan kita pelihara. Bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya bainal maghrib wal isya duduk depan TV, makan malam depan TV, makan siang depan TV, sarapan, makan sore depan TV. Subhanallah, kebudayaan orang kafir kita pelihara, isinya bencong, isinya tentang khurafat, tentang kedustaan. Anak kita lihat orang-orang yang semacam itu, sehingga dia melihat bencong itu sudah tidak salah, bencong itu sudah tidak dosa. Lihat anak-anak sekolah saling
bertikai, anak-anak sekolah membawa inan itu, anak-anak SMP pacaran, isinya semua ada di TV. Jangan kita bawa itu, jangan ada di keluarga kita. Hal yang manfaat kita ambil dari TV, betul. Pakaian orang kafir, anak yang perempuan pakai celana di atas dengkul, la haula wala quwata illa billah. Asyidda 'alal kufar. Saya bangga dengan pakaian saya, kaum muslimin. Beginilah pakaian saya. Lihat pesta-pesta, perkawinan-perkawinan, bikin catering, prasmanan, udah nggak dikasih kursi, makan minum semuanya berdiri. Na'udzubillah min dzalik. Kemana kita dari sunnahnya Rasulullah? Kata Sayyidatuna Aisyah, man qala anna nabi bal qa'iman fa huwa yakdzib. Siapa bilang kalau nabi kencing berdiri, pembohong itu orang. Apalagi makan, kencing saja nabi duduk, jongkok, apalagi makan minum. Kita lihat lama kelamaan syariat Rasul semakin kita lupakan, sampai kita malu untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah. Ad-dinu bada ghariba wa sayaudu ghariba kama bada. Ini agama pertama munculnya aneh, lama kelamaan bakal aneh lagi. Orang pakai sarung malu, pakai kopiah naik angkot malu. Masya Allah. Hari Jumat pakai pakaian putih-putih malu, sampai jadi khotib saja masih pakai celana hitam. Ini kemana gitu? Oleh karenanya saudara, pengen kumpul sama Nabi, jangan kita pelihara ini kebudayaan orang kafir. Sifat-sifat patung-patung indah itu jauhkan. Asyidda 'alal kufar, ruhama ubainahum. Siapa orang pengen kumpul sama Nabi, hatinya penuh kasih sayang sesama muslim, menghormati, menghargai, mencintai, mendoakan, sampai doa kepada kaum muslimin muslimat. Jadi wajib kalau khatib Jumat, khatib Idul Adha, Idul Fitri, khatib jadi salatul khusuf wal khusuf, wajib Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Kalau dia tidak baca tidak sah. Kenapa? Karena sifat kebudayaan kita kepada sesama muslim. Sampai kata Nabi, siapa orang baca istighfar astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat 27 kali sebelum azan subuh, masih di waktu sahur, di waktu pagi sebelum subuh, Allah ampuni dosanya walaupun banyaknya dosa seperti buih di lautan. Sifat peduli. Dalam kitab Nasaihul Ibad kalau tidak salah disebutkan, siapa orang setiap habis salat membaca Allahumma ghfir li umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma majbur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina rahmatan amatan ya rabbal alamin, Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan rabbal alamin, Allahumma farij an umat Sayyidina Muhammad farajan an rabbal alamin. Orang itu dijamin meninggalnya husnul khatimah. Kenapa? Ngedoain orang terus. Ini sifat orang mukmin. Al mukminu alifun ma'luf. Kalau binatang tuh maaf jinak. Bukan mukmin yang ngebom, bukan muslim yang menyakiti orang. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi, orang muslim itu, orang kafir aman dari mulutnya orang muslim, orang kafir aman dari kejahatan tangannya orang muslim. Orang muslim lembut. Sehingga ketika orang yang mengaku Islam, mengatasnamakan jihad, membawa sunnahnya Nabi, tapi menyakiti orang, membunuh orang, dia tidak kumpul sama Rasulullah. Dia bukan atba' Rasulullah, dia atba' hawa, mengikuti hawa nafsunya. Talabbas bi ibadatin fasidatin. Dia bentuknya ibadah tapi fasid, rusak. Karena orang karakter yang bisa kumpul sama Nabi, ruhama ubainahum, saling menghormati, menghargai. Imam Ahmad bin Hambal sama tetangganya yang jahat baik. Setiap hari tetangganya buang kotoran, selokannya dimasukkan ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. 15 tahun Imam Ahmad bin Hambal pagi kalau mau keluar ngajar bersihin nya tetangga, bersihin kotoran tetangganya, sampai tetangganya bingung kok ada orang sesabar ini. Datang itu tetangga, wahai Ahmad bin Hambal, ente ini nggak capek 15 tahun bersihin kotoran dari rumahnya? Oh enggak. Kenapa ente nggak benci aneh? Kenapa ente nggak maki-maki aneh? Kenapa ente nggak hujat aneh? Oh, aneh nggak begitu, aneh nggak diajarin sama Rasulullah.
Ana diperintahkan oleh Rasul berbuat baik sama tetangga. Kata Rasul, ana punya Rasul Muhammad SAW, la zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuh. Karena kata Rasul, saya dengar hadisnya, malaikat Jibril tiap hari nasihatin Nabi berbuat baik sama tetangga, baik sama tetangga, baik sama tetangga, sampai kata Nabi, saya merasakan seakan-akan tetangga dapat warisan kayaknya, saking baik kepada tetangga. Ini muslim. Apa kata itu orang? Mulai saat ini saya minta maaf, akan menjadi murid anda wahai Ahmad bin Hanbal. Akhlak imam, tidak terpancing emosi. Ruhama ubainahum. Imam Ibrahim bin Adham kil, Imam Junaid Baghdadi kil, Abu Yazid Al-Bustami yang sudah tua renta, dipukuli oleh tentara yang beragama Islam juga. Ketika dipukuli jatuh pingsan. Kata warga, anda ini bakal celaka mukuli salah orang. Ini orang alim yang anda pukuli sampai jatuh pingsan. Ini orang alim. Iya, anda bisa kualat kalau tidak minta maaf. Ini tentara nungguin Imam Abu Yazid Ibrahim bin Adham sampai sadar. Setelah sadar dia minta maaf. Ini tentara mukanya udah babak belur. Ini Imam Ibrahim bin Adham udah babak belur darah. Kata tentara, maafin saya wahai imam. Oh nggak apa-apa, kamu nggak usah minta maaf kepada saya. Waktu kamu mukuli saya udah doain, ya Allah ini orang yang lagi mukulin saya biar dimasukkan dalam sorgamu ya Allah. Subhanallah. Hadhihi akhlak Sayyidina Muhammad. Ini kamu gak usah minta maaf jadinya. Waktu kamu lagi pukulin saya sudah doain, ya Allah masukkan ini orang ke dalam sorgamu ya Allah. Nangis itu tentara, insaf tobat jadi muridnya Imam Ibrahim bin Adham. Jaga makanan minuman yang masuk ke mulut kita, dari yang subhat apalagi yang haram. Imam Ibrahim bin Adham 20 tahun bekerja di kebun orang kaya. Setelah 20 tahun bekerja, datang sang majikan, wahai Ibrahim, ambilkan buah-buahan yang bagus, saya mau makan sama istri saya. Diambilkan buah, dimakan sama tang majikan, dibuang masih mentah. Apa ini, buah masih mentah? Ambil lagi yang matang. Diambil lagi oleh Imam Ibrahim bin Adham, dimakan sama sang majikan, masih kecut, masih asam, dibuang lagi. Kamu ini kerja 20 tahun tidak bisa membedakan mana yang sudah matang, mana yang masih mentah. Maaf wahai Tuhan, 20 tahun saya bekerja di kebun Tuhan, saya yang tanam, saya yang siram. Kalau jatuh saya yang pukul, mana yang busuk saya buang. Tapi maaf, saya tidak tahu mana yang matang, mana yang masih mentah, karena belum pernah saya makan satu buah pun dari kebun Tuhan. Belum pernah saya makan. Jadi maafin kalau saya tidak bisa membedakan. Subhanallah. Kita kadang-kala sudah tahu ini haram kita makan, sudah tahu ini bukan hak kita, kita ambil. Ini akhlaknya Rasul, pengen kumpul sama Rasulullah. Asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Sifat mereka itu sholat, rajin sholat, nggak pernah ketinggalan sholat. Duhanya nggak tinggal, tahajudnya nggak tinggal, qobliyahnya nggak tinggal, ba'diyahnya nggak tinggal. Sholatnya berjamaah, tasbih, tahmid selalu diungkapkan kepada Allah dalam bentuk sholat hajatnya, sholat taubat, sholat istikharah, sholat tasbih. Rajin sholat. Sifat orang-orang yang dekat sama Nabi, ruka sujud, ahli ruku, ahli sujud. Kenapa begitu? Karena Nabi dulu sholat sampai kakinya bengkak. Subhanallah. Sehingga kita dengar Imam Syafi'i 15 tahun sholat subuh pakai wudunya sholat isya. Kita dengar Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun sholat subuh pakai wudunya sholat isya. Syekh Abdul Qadir Jailani 40 tahun sholat subuh pakai wudunya sholat isya. Imam Inan itu menjadi kebiasaan mereka. Malam mereka diisi dengan sholat, dengan tahajud. Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad setiap malam sholatnya cuma 2 rakaat. Cuma 2 rakaat setiap malam. Tapi rakaat pertama 1 kali hatam, rakaat kedua 1 kali hatam. Jadi setiap malam menghatamkan Al-Quran, di sholat 2 kali hataman. Saking cintanya kepada Al-Quranul Karim, kita pulang ke rumah kita lihat bagaimana Quran kita. 1 minggu nggak nonton TV kita bingung, 1 minggu nggak baca koran kita bingung.
Kadang 1 bulan Quran kita nggak sentuh, mulut kita ngaku cinta sama Nabi, Quran nggak pernah kita baca. Oleh karena itu, orang cinta sama Rasul, dia punya karakter rajin ruku, rajin sujud. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ini orang yang kumpul sama Nabi. Dalam ayat itu mereka punya tanda-tanda pengenal. Apa? Fi wujuhihim, di wajah mereka nampak tanda-tanda ahli sujud. Kata Imam Sawi dalam tafsirnya jilid keempat halaman 56 disebut, itu tanda ada 3 pendapat kata ulama. Yang pertama, tanda sujud bukan di jidatnya, bukan di wajahnya, tapi di bumi yang selalu dia pakai sujud. Nanti di yaumil mahsyar bumi itu menyala seperti lampu. Kata ulama lain, tanda ahli sujud itu wajah mereka nanti di hari kiamat seperti bulan purnama. Kata ulama yang lain, tanda tersebut di dunia mukanya bercahaya, idza ru'u dzukirallah. Kalau orang lihat mukanya, orang yang lihat itu jadi ingat sama Allah. Itu ahli sujud. Makanya kita pasang foto-foto wali, foto kiai ini, foto ajengan ini, foto habib ini, foto habib itu. Kenapa? Wajah mereka tidak angker. Wajah mereka waktu hidup dipakai buat sujud kepada Allah Subhanallah, sehingga kita taruh fotonya wali di kamar kita, kita tidak takut. Betul. Istri kita tidak takut, anak kita tidak takut. Kenapa? Karena wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah. Ini tanda ahli sujud, tanda-tanda ahli sujud. Orang-orang yang kumpul sama Allah. Bukan yang ada di jidat. Inilah abghadur rajula wa akrahu idza ra'aitu baina 'ainaihi athar sujud atau kama qala sallallahu. Dalam tafsir Sawi jilid keempat halaman 56, saudara boleh buka cetakan yang paling terakhir Darul Fikir. Itu hak Nabi bersabda, Nabi marah, aku sangat benci, nggak suka kalau melihat ada orang di jidatnya ada tanda lambang ahli sujud. Dalam riwayat yang lain, anta rajul murai, kamu ini riya ya. Artinya Nabi itu jidatnya tidak hitam. Habib Ali Kuitang jidatnya tidak hitam. Habib Ali Bungur tidak hitam. Habib Salim Jindan jidatnya tidak hitam. Ajengan ini dan itu yang dikenal kesolehannya, kealimannya, jidatnya tidak hitam. Lalu kenapa anak muda sekarang jidatnya pada hitam? Ayo buru-buru dikelopein deh. Ini atba Muhammad. Simahum fi wujuhihim laisa fi judurihim. Tanda mereka lambang ahli sujud di wajah mereka, bukan di jidat. Lihat itu sejadah Rasulullah bolong karena air mata. Lihat itu di bawah matanya Sayyidina Umar, garis 2 hitam karena setiap malam menangis. Lihat itu sejadahnya Utsman bin Affan bolong di tempat kaki, dengkul, telapak tangan dan jidatnya karena banyak dijadikan sujud. Itu tempat, subhanallah, agrabu halul abd ma'allah wa huwa sajid. Keadaan hamba yang paling dekat sama Allah ketika dia sujud. Betul. Makanya saudara, ini karakter harus ada di orang-orang yang pengen kumpul sama Rasulullah. Ruk'an sujud yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ngajinya ikhlas, sedekah ikhlas, tahajud ikhlas, baca Quran ikhlas, bakti sama orang tua ikhlas, baik sama orang ikhlas, bantuin orang ikhlas, duduk sama ulama ikhlas, dekat dengan keluarganya Rasulullah ikhlas, amalnya semua ikhlas. Tuh orang-orang yang kumpul sama Rasulullah. Imam Junaid Baghdadi meninggal dunia, tetangganya nggak bisa nguburin, malamnya tidur mimpi, wahai Imam Junaid, maafin saya cari kayu bakar dari pagi sampai sore di hutan, nggak tahu anda meninggal dunia, jadi saya nggak bisa gotong jenazah anda, maafin ya. Kata Imam Junaid Baghdadi dalam mimpinya tetangga, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, anda repot, kebetulan banyak yang gotong jenazah saya, alhamdulillah. Ya maafin ya Imam Junaid, bagaimana keadaan anda dalam kubur? Nampaknya anda indah sekali, pakai jubah, pakai imamah, bercahaya. Ini pasti gara-gara dakwah anda wahai imam, ini pasti gara-gara ilmu anda. Bukan gara-gara dakwah saya, bukan gara-gara perjuangan saya, ini gara-gara ruqai'atun
uqimuhunna fi jawfil lail. Ini cuman gara-gara saya kalau malam tahajud, istri saya tidak tahu, anak saya tidak tahu, jadi saya kerjakan ini dengan penuh keikhlasan. Karena saya lakonin ini, saya kerjakan ikhlas, menjadi lampu pelita buat saya di dalam kubur, menjadi tabungan amal buat saya di dalam kubur, di yaumil mahsyar, sampai jumpa dengan Allah, jumpa dengan Rasulullah. Jadi saudara, tanamkan keikhlasan, tanamkan keikhlasan. Maulid ikhlas, ngaji ikhlas, duduk sama ulama ikhlas, gendong ibunya seperti Uwais Al-Qarani ikhlas. Kita semua bisa gendong ibu kita, betul? Tapi belum tentu sama seperti Uwais Al-Qarani. Dia gendong ibunya sambil dia nikmati, walaupun hati berlawanan, nggak bisa ketemu Rasul. Hidup di zaman Nabi, tapi tidak bisa ketemu Nabi, karena hanya untuk berbakti kepada ibunya. Dia nikmatin, dia gendong ibunya sampai punggungnya luka. Subhanallah, ikhlas. Oleh karena itu, tanamkanlah keikhlasan dalam jiwa kita. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Saya tidak berpanjang kalam, masih ada tanggung jawab lagi, tapi kita berdoa, kita baca bersama-sama salawat, bersihkan hati dan pikiran kita, jernihkan sanubari hati kita. Kita baca salawat, semoga Allah sampaikan kita bisa ziarah ke makam Rasulullah. Dari hasil yang halal dan thayyibah, Allah lipat gandakan rizki kita. Kita doakan guru-guru kita, khususan guru kita Kiai Haji Ajengan Muhyiddin, kita doakan beliau ini biar panjang umur, sehat afiah. Saudara tidak salah, saudara tidak salah nuntut ilmu di tempat ini. Yang penting semakin tinggi ilmu saudara, semakin Anda merendah. Semakin Anda menjadi orang yang dekat sama Allah, semakin Anda mencintai sesama Anda. Semakin Anda dekat dengan Rasulullah, semakin Anda dekat dengan anak cucu keluarganya Rasulullah. Kita berdoa bersama, pejamkan mata kita, tundukkan kepala kita, angkatlah tangan kehinaan kita, berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan daimatan bila wa amik bagiyatan bi bagaik la muntaha laha duna ilmik wa radiyallahu ta'ala wa ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma ya Allah habibna ila habibika Muhammad. Ya Allah, jadikan kami para pecinta-pecinta Rasulullah, jadikan kami laki maupun perempuan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Berikan kepada kami kekuatan untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Ya Allah, titipkan cahaya Rasul di wajah kami, di wajah para laki maupun perempuan yang mendengar suara ini, sehingga kami takut untuk berbuat dosa. Ya Allah, takut untuk berbuat maksiat. Ya Allah, titipkan cahaya Rasul di hati kami, ya Allah. Nama Rasul di darah daging kami, ya Allah, sehingga kami selalu dan selalu istiqomah di dalam ketaatan kepadamu, di dalam semangat beribadah bersahaja kepadamu, ikhlas semata-mata mengharap ridhamu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang penuh hidayah. Ya Allah, ya Allah, takdirkan kami menjadi orang-orang soleh-solehah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami. Ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu berzikir kepadamu, bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Ya Allah, rajin membaca Al-Quran. Ya Allah, di hati kami dipenuhi cinta kepada Sayyidul Anam Muhammad SAW, cinta kepada sahabat Rasulullah, cinta kepada keluarganya Rasulullah, cinta kepada para wali-wali Allah, cinta kepada orang-orang yang kau istimewakan, sehingga ya Allah tidaklah kau cabut nyawa kami di akhir hayat kami, ya Allah, melainkan mulut ini bisa berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, hilangkanlah segala kesumpekan kami, kesumpekan hadirin hadirat, kebingungan hati, kegundah gulanaan sanubari mereka yang pusing karena dunianya, yang pusing karena rumah tangganya, yang pusing karena kehidupannya, yang pusing karena sekolahnya, yang pusing karena urusan ayah ibunya, yang pusing karena urusan suami atau istrinya, yang pusing karena urusan putra putrinya. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengeluh dan mengadu. Ya Allah, di tempat mulia dan suci ini kami serahkan diri kami kepadamu. Ya Rabb,
Engkau tidak akan mengecewakan siapa yang menitipkan apa-apa kepadamu ya Allah. Maka di siang hari ini, di pagi hari ini ya Allah, hati yang sedih gembirakanlah ya Allah. Rizki yang sulit lancarkanlah ya Allah. Urusan yang terjepit longgarkanlah ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami dan mereka semua putra putri kami pembela dakwahnya Rasulullah. Ya Allah, ya Allah yang maha memberi, yang maha lembut, Kau tutupi aib kami satu persatu ya Allah, sehingga kami tidak bisa melihat dosa kami sendiri apalagi orang lain. Kami tidak bisa melihat kekurangan kami sendiri apalagi kekurangan orang lain. Ya Allah, Kau tutupi kami dengan kelembutan-Mu, sehingga kaki yang kotor ini, mata yang kotor, tangan yang kotor, hati yang kotor dengan dosa masih layak duduk di tempat-tempat mulia berkat kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang maha rahmat, yang maha lutuf, yang maha rahim, yang maha ghafar, yang maha tawwab, al-hannan, al-mannan, al-bar, al-muta'al. Ya Allah, kepadamu kami mengeluh. Begitu indah dan baik dan lembutnya Engkau ya Allah. Kau takdirkan kami di pagi ini berzikir memanggil nama-Mu. Kau takdirkan di pagi hari ini kami bersalawat kepada kekasih-Mu. Kau takdirkan kami di pagi hari ini duduk di tempat ilmunya Rasulullah. Ya Allah, Kau pilih di antara sekian ribuan jutaan miliaran hamba-Mu di pagi hari ini, di antara mereka yang pusing dengan dunianya, yang pusing dengan maksiatnya, yang bingung dengan urusan nerakanya. Ya Allah, Kau jadikan kami di pagi hari ini pusing dengan urusan akhirat. Ya Allah, begitu sayangnya Engkau kepada kami. Ya Allah, ya Allah, kami meminta ketika Kau cabut nyawa kami di akhir hayat kami, hadirkan ruhnya Rasul. Tidak ada amal apapun yang bisa kami banggakan di hadapan. Kami orang yang paling tahu dengan diri kami. Ibadah kami yang rusak, solat kami, puasa kami, zakat kami, sedekah kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ayah dan ibu kami, ampunilah dosanya, lembutkanlah hatinya, panjangkanlah umurnya, mudahkanlah urusannya. Jangan Kau berikan penyakit di tubuhnya. Ya Allah, jangan Kau tunjukkan penderitaan di anggota badannya. Jangan Kau perlihatkan kesulitan di hadapannya, di matanya. Ya Allah, jangan Kau berikan kepada kami pendamping hidup yang akan melukai hatinya. Jangan Kau tempelkan bintang di pundak kami, jabatan yang akan melukai sanubarinya. Ya Allah, ya Allah, jangan Kau cabut nyawa mereka berdua sebelum mereka ridho kepada kami, anak-anaknya. Ya Allah, ya Allah, ayah kami, demikian juga orang yang berjasa kepada kami, orang yang berjuang untuk kami, terbakar panasnya matahari mencari rezeki untuk kami, di malam hari tahajud berdoa untuk kami. Ya Allah, dibimbingnya kami ke tempat-tempat ilmu, ke tempat-tempat penuh cahaya. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Ya Allah, andai kata mereka saat ini sudah tidak ada di rumah kami, mereka sudah tidak bisa kami kecup tangannya, tubuhnya sudah tidak bisa kami peluk dan kami rangkul badannya. Ya Allah, andai kata mereka saat ini sudah ada di alam kuburnya, ditemani dengan hanya kain kapan yang sudah usang. Ya Allah, jangan Kau berikan pahala kepada kami di pagi hari. Kirimkanlah pahala tersebut untuk sampai ke kubur mereka saja. Ya Allah, agar Kau luaskan kuburnya, Kau lapangkan tempatnya, Kau bersihkan tempatnya. Kirimkanlah udara surga sampai ke kuburnya, jadikan kuburannya taman surga. Ya Allah, ya Allah, ampuni jikalau kami belum sempat menyenangkannya, belum sempat berbakti kepada mereka. Ya Allah, Ku sebut nama ayah dan ibu kami dalam cermin sanubari ini. Sebutlah nama ayah dan ibu kita masing-masing dalam hati. Allah tidak memandang jubah kita, Allah tidak memandang pakaian kita, Allah tidak memandang jabatan dan kedudukan kita, Allah tidak melihat kulit kita, Allah tidak memandang wajah kita, Allah melihat hati sanubari kita. Saat ini Allah memandang hati kita. Tunjukkanlah hati yang suci, sanubari yang jernih, pengharapan yang maksimal, pengharapan kepada Allah. Sebutlah nama ayah ibu kita. Ya Allah, guru-guru kami, ya Allah, guru-guru kami yang masih hidup, mereka lah orang lebih agung bagi kami, melebihi keagungan ayah dan ibu kami. Ya Allah,
Ya Allah, guru-guru kami ya Allah, bahagiakanlah mereka ya, karena mereka wasilah untuk kami dekat dengan Rasulullah. Karena guru uqaddimu nafsi ala walidi, uqaddimu ustadi ala nafsi walidi, wa inna lani min walidi la fadlu wa syarafu, wa dhaka murabbil jisim wal jisim jawharun, wa dhaka murabbil ruh wa ruh fil jasad salat. Ya Allah, Imam Syafi'i mengatakan, lebih kudahulukan haknya guruku daripada air ibuku, karena guruku memberi makan ruhku sehingga tubuh ini menjadi sempurna, bercahaya berkat ruh yang sehat. Ya Allah, guru-guru kami yang masih hidup, jangan kau haramkan ilmu untuk sampai kepada kami. Jadikan semua ilmu yang diajarkan kepada kami berguna manfaat dunia akhirat. Ya Allah, ya Allah, merekalah manusia pewaris Rasulullah untuk kami. Ya Allah, andai kata mereka sudah meninggal dunia, ya Allah, kirimkanlah cahaya doa ini sampai kepadanya. Ya Allah, istri kami perbaikilah akhlaknya, jadikanlah dia madrasah yang indah untuk putra putri kami. Ya Allah, suami kami jadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, pemimpin yang arif, pemimpin yang kau cintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, putra putri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, putra kami yang tampan, putri kami yang cantik, yang mungkin saat ini menanti kepulangan kami di rumah, atau mungkin saat ini dia sedang bersekolah. Ya Allah, begitu sayangnya kami kepada mereka ya Rabb. Ketika kakinya terluka, tangannya terluka, maka terluka juga hati ini ya Rabb. Ya Rabb, jangan kau jadikan mereka kayu bakar neraka-Mu ya Allah. Jadikan mereka manusia-manusia penghibur hatinya Rasulullah, berjuang membela dakwahnya Rasulullah. Ya Allah, jangan kau jadikan mereka kayu bakar neraka-Mu ya Rabb. Ya Rabb, andai kata anak itu akan meninggal dalam keadaan busuk, dalam keadaan suul khatimah, dalam keadaan pendosa, ya Allah, pilihlah waktu yang terbaik ketika dia sujud, cabut saja wajah-nyawanya ya Allah, daripada dia menjadi kayu bakar neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, Nabi kami Muhammad Rasul, makhluk yang sangat kau cintai, kau rindu-rindukan, pilihanmu di antara para makhlukmu ya Allah, yang kami rayakan maulidnya, datang ke tempat ini karena cinta kepadanya, rindu untuknya, mengharap pandangan darinya, berharap syafaat di hari kiamat daripada beliau. Ya Allah, ya Allah, di hari kiamat jangan kau haramkan mata ini bisa memandang wajahnya. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami bisa melawan hawa nafsu yang muncul dari mata, agar tidak melihat sesuatu yang tidak kau ridhai. Ya Allah, ya Allah, takdirkan tangan yang kotor ini di majlis mulia ini kau ampuni dosa-dosanya, sehingga tangan ini layak berjabat tangan dengan tangannya Rasulullah. Ya Allah, tubuh yang kotor ini ya Allah, yang kau tutupi aib kami ini hanya karena kelembutan-Mu ya Allah. Di majlis ini bersihkanlah tubuh kami dari dosa, agar kami bisa memeluk badannya Rasulullah, berkumpul bersama Fatimah Zahra al-Batul, berkumpul dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan wal Husain, keluarga Rasulullah, berkumpul dengan Sayyidina Abi Bakar Siddiq wa Umar wa Uthman. Allahumma ya Allah, ketika kami meninggal dunia, hadirkan ruhnya Rasul bersama kami. Ya Allah, ketika kami sendirian di alam kubur kami, ya Allah, jangan kau jepit tubuh ini karena banyaknya dosa. Hari ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Kami bertaubat kepadamu di majlis maulidnya Rasulullah. Jadikan kuburan kami taman surga-Mu. Ya Allah, ketika ditimbang amal kami di yaumil mahsyar, beratkanlah timbangan kami berkat maulid Rasulullah. Beratkanlah amal ibadah kami, timbangan sebelah kanan, timbangan kebaikan kami menjadi berat berkat salawat kepada Rasulullah. Ya Allah, jangan kau tenggelamkan kami di yaumil mahsyar ya Allah. Jangan kau tenggelamkan kami ya Allah di padang mahsyar, tenggelam dengan dosa dan keringat. Pilihlah kami berkumpul bersama golongan orang-orang yang cintai Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ketika kaki ini melintas di Siratal Mustaqim, ya Allah, jadikan kaki yang mantap ya Allah, sehingga kami bisa melaluinya seperti kilat yang begitu cepat dan menyambar ya Allah. Ya Allah, kami tahu dosa kami yang begitu banyak, sehingga mungkin kilabun nar menarik kami
untuk jatuh. Disitulah kami meminta cahaya Rasulullah agar kami tidak terjatuh di dalam sirat tersebut ya Allah. Setelah itu tuangkanlah telaga surgamu melalui tangan kekasihmu Muhammad, melalui tangan Fatimah Zahra al-Batul, melalui tangan Al-Hasan wal Husain. Ya Allah, orang yang hadir di pagi hari ini semua laki maupun perempuan, hajatnya kabulkanlah ya Rabb, hajatnya kabulkanlah ya Allah. Sebutlah hajat dalam hati, hajat guru-guru kita ya Allah. Ya Allah, hajatan fil nafs ya Rabb, faqdiha ya khaira qadi, wa arih siri wa qalbi min Allah wa syuadi fi sururin wa huburin wa idha ma kunta radi. Ya Rabbi anta nasiri falaqina kulla khairi waj'al jinanak masiri wakhtim bil iman lajal. Ya Rabbi ya alim al hal ilaik wajjahat al amal famnun alaina bil iqbal wa kun lana waslih al bal wa qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi wa halli 'uqdat qalbi fanzur ila al ghammi yanjal. Rabbi ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi wa halli 'uqdat qalbi fanzur ila al ghammi yanjal. Qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi wa halli 'uqdat qalbi fanzur ila al ghammi yanjal. Ya Rabb ya Allah ya arhamar rahimin ya akramul akramin ya ajwal ajwadin ya rahimul masakin anjiz lana wa'adaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ucapkan bersama-sama dengan tulus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insyaallah taala min aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa la tahzina adzaban nar ya al-ba'alawi syafa'ah kullu qurbatan jalibika min halal wilayah kullu hajatan qadi darka ahlal madinah ya tarim wa ahla bi wa bi ali ma'jal bin nasir faraji sallallahu Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.